Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan. Sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 16 ayat 22 yang berbunyi, "Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu." Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih, judul perikop kita pada hari ini adalah duka cita yang mendahului kemenangan. Bahwa ada satu hal yang tidak dimengerti dari makna ucapan Yesus Kristus yang disampaikan kepada murid-muridnya. Ketika Yesus Kristus berkata kepada mereka, "Tinggal sesaat saja dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku." Seolah-olah kalimat itu menjadi hal yang sulit dimengerti, sepertinya ambigu, tetapi sebenarnya Yesus Kristus ingin menegaskan satu hal tentang pra dan pasca. Bahwa ketika seseorang telah menerima Kristus, tentu dia akan diperhadapkan dengan masa-masa sulit. Dan itulah pilihan yang diterima oleh murid-murid Yesus. Mereka akan mengalami penderitaan karena mereka telah beriman kepada Kristus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan dalam pemberitaannya mereka akan mengalami penderitaan. Tetapi ini tidak perlu ditakuti. Memang itu akan terjadi, tetapi Yesus Kristus menegaskan satu hal. Memang tinggal sesaat saja kamu tidak akan melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Ketika Yesus Kristus menyatakan ini, ia akan segera mati. Sesaat lagi mereka tidak akan melihat dia, tetapi tinggal sesaat lagi mereka akan melihat dia bangkit kembali. Dan ini menjadi suatu penegasan yang sangat penting kepada kita, bahwa benar memang duka cita itu mendahului kebahagiaan seseorang. Dan Yesus Kristus menggunakan satu istilah yang terjadi dalam kehidupan setiap perempuan yang melahirkan anaknya. Ketika seorang wanita melahirkan anaknya, ia harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Bagaimana penderitaan itu harus membuat ia terus berusaha, dan setelah ia melewati masa-masa yang sulit itu, ketika si anak itu telah lahir daripadanya, maka ia akan melupakan penderitaannya. Kita lebih sering melihat bahwa penderitaan itu menjadi sesuatu hal yang menghantui kita. Tetapi kita lupa satu hal, bahwa segala sesuatunya itu bisa terjadi, tetapi kualitas iman kita harus semakin meningkat ketika penderitaan itu terjadi. Karena bukti seseorang mengasihi Kristus adalah ia akan memahami penderitaan itu akan menjadi awal dari kebahagiaannya. Sebab jika aku tidak menderita karena Kristus yang benar itu, tetapi ketika kebenaran itu membuat aku menjadi bungkam, apakah aku berhak dengan kebahagiaan? Jika kebenaran adalah kebenaran untuk diberitakan, dan aku memilih untuk diam dan tidak memberitakan kebenaran itu, apakah aku berhak dengan kebahagiaan? Ternyata kebahagiaan itu adalah menderita karena menyampaikan kebenaran itu, menderita karena Kristus yang adalah kebenaran itu, tetapi karena kita telah ikut menderita sebagai murid-murid Yesus, maka kita akan menerima kebahagiaan dan sukacita. Dan penegasan itu kita dapatkan dalam ayat harian pada saat ini. "Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu." Adakah kebahagiaan yang sempurna? Jawabannya ada. Di mana? Ketika saudara telah memiliki Kristus. Tidak akan ada.
yang mampu mengambil kebahagiaan saudara ketika saudara beriman kepada Allah yang benar dan menjadi pengikut yang setia dan memiliki jiwa patriotik yang luar biasa untuk menyatakan kemerdekaan kita telah dinyatakan dalam anugerah yang kita terima dari penebusan kita oleh dari Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu, terpuji nama-Mu Bapa, atas kebahagiaan yang bersumber daripadamu yang tiada taranya. Yang dulu kami adalah orang-orang miskin, tetapi kini kami semakin mengenal kerajaan-Mu. Dulu kami miskin dalam roh, tetapi Engkau telah memenuhi kami dari anugerah yang Tuhan telah nyatakan. Terpuji nama-Mu Bapa, dan kiranya hidup kami ini sepenuhnya melakukan apa yang seturut dengan kehendak-Mu, dan hendaklah sukacita itu akan terus diam di dalam kami, karena kami telah memiliki Engkau, dan Engkau telah memiliki kami. Engkaulah yang kami puji sampai selama-lamanya. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.